Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fadila Juanda dari kelas 1010 Cambridge, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang peta sebagai pemenuhan tugas mind mapping peta subjek geografi. Jadi pengertian dari peta ini merupakan rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan di bidang datar. Jenis peta sendiri dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan isi dan berdasarkan skala. Jenis peta berdasarkan isi ada peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Sedangkan pada peta berdasarkan skala dibagi menjadi peta kadaster, peta skala besar, skala sedang, skala kecil hingga skala geografis. Lalu ada pun fungsi peta, yakni untuk menunjukkan posisi atau lokasi, memperlihatkan fenomena, memperlihatkan ukuran, luas daerah dan jarak di permukaan bumi, dan menyajikan informasi dalam konteks keruangan atau spasial. Lalu proyeksi peta dibedakan menjadi berdasarkan bidang proyeksi, ada yang berdasarkan sumbu simetri bidang proyeksi, ada juga yang berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi dan berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Dan yang terakhir, keterampilan dasar membuat dan membaca peta. Yang pertama adalah keterampilan membuat peta. Dalam kaidah kartografi, peta yang baik harus memiliki komponen-komponen berikut, yakni ada peta utama, judul peta, garis tepi, garis lintang dan garis bujur, orientasi arah atau penunjuk arah, skala peta, simbol peta, legenda peta, inset peta, dan sumber dan tahun pembuatan peta. Ya, saat membuat peta perlu juga diperhatikan juga lettering. Lettering adalah semua tulisan bermakna yang terdapat pada peta. Contohnya sebagai berikut. Gunakan huruf yang proporsional. Judul peta ditulis dengan huruf cetak besar, tegak, dan ukuran yang paling besar dari ukuran huruf yang lain, dan seterusnya. Selain komponen peta dan lettering, pembuat peta juga harus memperhatikan toponimi peta dan tata letak penamaan unsur geografis juga. Lalu kita beranjak ke keterampilan membaca peta. Simpel saja, kita hanya perlu mengetahui tentang simbol titik, simbol garis, dan simbol area atau luasan. Simbol titik ini menunjukkan lokasi tempat atau posisi seperti nama kota, provinsi, dan ibu kota. Simbol garis menunjukkan aliran atau jaringan seperti sungai, jalan raya, dan drainase. Dan simbol area atau luasan menunjukkan cakupan wilayah seperti penggunaan tanah perkebunan, persawahan, hutan, dan permukiman. Jadi sampai situ saja yang saya jelaskan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.